1. Apa tindakan yang paling mencerminkan penerapan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari? A. Membantu tetangga yang mengalami kesulitan tanpa pamrih. B. Memberikan sumbangan pada yayasan yang dikenal luas. C. Mengorganisir kegiatan bakti sosial untuk masyarakat. D. Menghormati pendapat orang lain dalam diskusi komunitas. E. Menciptakan peluang kerja bagi orang-orang di sekitar. A. Membantu tetangga yang mengalami kesulitan tanpa pamrih. Ini merupakan tindakan baik dan mencerminkan gotong royong, tetapi lebih berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. B. Memberikan sumbangan pada yayasan yang dikenal luas. Walaupun positif, ini cenderung bersifat karitatif, bukan tindakan langsung yang berkaitan dengan keadilan sosial. C. Mengorganisir kegiatan bakti sosial untuk masyarakat. Ini mencerminkan semangat gotong royong, namun lebih pada kegiatan sementara dibandingkan upaya yang berkelanjutan. D. Menghormati pendapat orang lain dalam diskusi komunitas. Ini lebih mengarah pada penghargaan terhadap hak asasi dan kebebasan berpendapat, bukan penerapan keadilan sosial yang berkelanjutan. E. Menciptakan peluang kerja bagi orang-orang di sekitar. Tindakan ini secara langsung berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan dan kesempatan, inti dari keadilan sosial dalam Pancasila. 2. Pernyataan mana yang paling menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dalam kebijakan publik? A. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua warga. B. Memperkuat regulasi untuk melindungi hak pekerja. C. Memberikan subsidi bagi kelompok berpendapatan rendah. D. Menyediakan program pelatihan untuk peningkatan keterampilan. E. Mengurangi biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri. A. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua warga. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen terhadap keadilan sosial karena memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status ekonomi, memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak. B. Memperkuat regulasi untuk melindungi hak pekerja. Meskipun ini penting, fokusnya lebih pada hak ketenaga kerjaan dan bukan langsung pada keadilan sosial secara umum bagi seluruh masyarakat. C. Memberikan subsidi bagi kelompok berpendapatan rendah. Ini berhubungan dengan keadilan ekonomi, tetapi bersifat lebih terbatas pada kelompok tertentu daripada mencerminkan kebijakan keadilan sosial secara luas. D. Menyediakan program pelatihan untuk peningkatan keterampilan. Ini membantu dalam pemberdayaan ekonomi, namun lebih berfokus pada satu aspek tertentu dan bukan mencakup seluruh lapisan masyarakat. E. Mengurangi biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Ini merupakan tindakan positif, tetapi hanya mencakup aspek pendidikan dan tidak mencerminkan keadilan sosial secara keseluruhan. 3. Dalam konteks ekonomi, tindakan apa yang paling tepat untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil? A. Memberikan insentif pajak kepada usaha kecil dan menengah. B. Meningkatkan upah minimum untuk pekerja di sektor informal. C. Mendorong investasi di daerah kurang berkembang. D. Menyediakan akses kredit bagi pelaku usaha mikro. E. Membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian. A. Memberikan insentif pajak kepada usaha kecil dan menengah. Ini adalah kebijakan yang baik untuk mendukung usaha kecil dan menengah, namun lebih berfokus pada pertumbuhan bisnis tertentu daripada distribusi kekayaan secara luas. B. Meningkatkan upah minimum untuk pekerja di sektor informal. Meskipun ini membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja, langkah ini terbatas pada satu segmen masyarakat dan tidak mencakup distribusi kekayaan secara menyeluruh. C. Mendorong investasi di daerah kurang berkembang. Ini adalah upaya yang tepat untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata, dengan mengalihkan sumber daya dan peluang ekonomi ke daerah yang sebelumnya tidak mendapat banyak perhatian. Investasi di daerah tersebut dapat meningkatkan infrastruktur, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah maju dan kurang berkembang. D. Menyediakan akses kredit bagi pelaku usaha mikro. Ini membantu pelaku usaha mikro mengembangkan usahanya, tetapi dampaknya masih terbatas pada kelompok tertentu. E. Membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian. Ini penting, terutama untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, tetapi tidak secara langsung terkait dengan distribusi kekayaan yang adil di seluruh ekonomi. 4. Apa langkah yang paling sesuai untuk menjaga keadilan sosial dalam lingkungan kerja? A. Mengadakan pelatihan bagi semua karyawan secara rutin. B. Menerapkan kebijakan anti diskriminasi di tempat kerja.
C. Meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui tunjangan. D. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk semua pegawai. E. Mendorong keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. A. Mengadakan pelatihan bagi semua karyawan secara rutin. Ini penting untuk pengembangan keterampilan, tetapi tidak selalu terkait langsung dengan keadilan sosial. B. Menerapkan kebijakan anti-diskriminasi di tempat kerja. Ini adalah langkah paling langsung dan penting dalam menjaga keadilan sosial di lingkungan kerja. Dengan kebijakan ini, setiap karyawan diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lainnya yang menjadi fondasi untuk lingkungan kerja yang adil. C. Meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui tunjangan. Meskipun tunjangan bisa membantu kesejahteraan karyawan, langkah ini tidak menjamin keadilan sosial secara menyeluruh tanpa kebijakan anti-diskriminasi. D. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk semua pegawai. Ini berkontribusi pada kenyamanan kerja, tetapi tidak menyentuh masalah keadilan sosial secara langsung. E. Mendorong keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Ini dapat meningkatkan rasa keterlibatan, tetapi tidak cukup untuk memastikan keadilan sosial tanpa kebijakan anti-diskriminasi yang eksplisit. 5. Pernyataan mana yang paling mencerminkan tindakan pemerintah dalam menjamin keadilan sosial di bidang pendidikan? A. Menyediakan pendidikan gratis untuk semua tingkat. B. Mengembangkan program beasiswa bagi siswa kurang mampu. C. Mengalokasikan dana untuk peningkatan fasilitas pendidikan. D. Mendorong kerjasama antara sekolah dan komunitas lokal. E. Menetapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. A. Menyediakan pendidikan gratis untuk semua tingkat. Meskipun langkah ini penting untuk akses yang lebih luas ke pendidikan, hanya menyediakan pendidikan gratis tidak selalu menjamin keadilan sosial tanpa dukungan tambahan untuk siswa yang kurang mampu. B. Mengembangkan program beasiswa bagi siswa kurang mampu. Program beasiswa bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi siswa dari latar belakang ekonomi rendah, yang secara langsung berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dalam bidang pendidikan. C. Mengalokasikan dana untuk peningkatan fasilitas pendidikan. Ini penting, tetapi lebih berfokus pada infrastruktur daripada keadilan sosial secara langsung. D. Mendorong kerjasama antara sekolah dan komunitas lokal. Ini bisa memperkaya pengalaman belajar, namun kurang langsung terkait dengan menjamin keadilan sosial. E. Menetapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ini penting untuk kualitas pendidikan, tetapi tidak spesifik dalam kaitannya dengan keadilan sosial. 6. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, tindakan mana yang paling menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan sosial? A. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program hak asasi manusia. B. Mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. C. Menyediakan akses informasi mengenai kebijakan pemerintah. D. Menerapkan undang-undang yang melindungi kelompok rentan. E. Menyediakan platform untuk menyampaikan keluhan masyarakat. A. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program hak asasi manusia. Penting untuk melibatkan masyarakat, namun ini lebih berfokus pada partisipasi aktif daripada perlindungan khusus bagi yang rentan. B. Mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Edukasi sangat penting, tetapi dalam konteks keadilan sosial, perlindungan hukum lebih langsung menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip ini. C. Menyediakan akses informasi mengenai kebijakan pemerintah. Memberikan akses informasi adalah hak penting, tetapi tidak secara langsung menunjukkan perlindungan yang dibutuhkan oleh kelompok rentan. D. Menerapkan undang-undang yang melindungi kelompok rentan. Ini adalah tindakan yang paling langsung menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan sosial. Karena melibatkan perlindungan hukum bagi kelompok yang paling berisiko mengalami ketidakadilan dan diskriminasi. Melindungi kelompok rentan memastikan bahwa hak-hak asasi mereka dijamin dan diakui, yang merupakan inti dari keadilan sosial. E. Menyediakan platform untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Ini adalah langkah positif dalam mendengarkan masyarakat, namun tindakan nyata seperti melindungi kelompok rentan lebih menonjol dalam konteks keadilan sosial.
7. Apa tindakan yang paling mencerminkan penghormatan terhadap keragaman budaya di Indonesia? A. Mengadakan festival budaya yang melibatkan semua etnis. B. Mempromosikan pelestarian bahasa daerah di sekolah-sekolah. C. Mengintegrasikan materi budaya lokal dalam kurikulum pendidikan. D. Mendorong dialog antar budaya untuk memahami perbedaan. E. Menyediakan dukungan bagi komunitas untuk melestarikan tradisi. A. Mengadakan festival budaya yang melibatkan semua etnis. Tindakan ini secara langsung mencerminkan penghormatan terhadap keragaman budaya, dengan merayakan dan melibatkan berbagai kelompok etnis dalam acara bersama. Ini memperkuat kesatuan dalam keragaman dan memberikan ruang untuk menunjukkan identitas budaya masing-masing. B. Mempromosikan pelestarian bahasa daerah di sekolah-sekolah. Ini merupakan langkah penting dalam melestarikan budaya, tetapi lebih fokus pada satu aspek budaya, yaitu bahasa. C. Mengintegrasikan materi budaya lokal dalam kurikulum pendidikan. Ini juga penting, namun lebih terbatas pada ruang pendidikan formal dan kurang mencakup perayaan atau pengakuan langsung dari keragaman budaya di tingkat masyarakat luas. D. Mendorong dialog antar budaya untuk memahami perbedaan. Ini adalah langkah baik dalam membangun pemahaman, tetapi belum mencakup penghormatan dan perayaan keragaman secara fisik atau nyata. E. Menyediakan dukungan bagi komunitas untuk melestarikan tradisi. Langkah ini bermanfaat, tetapi lebih berfokus pada komunitas tertentu dan tidak secara luas melibatkan seluruh kelompok etnis di Indonesia. 8. Pernyataan mana yang paling tepat menggambarkan penerapan keadilan sosial dalam akses teknologi? A. Menyediakan pelatihan teknologi bagi masyarakat di daerah terpencil. B. Mengembangkan infrastruktur internet di seluruh wilayah. C. Memastikan akses gratis untuk perangkat lunak pendidikan. D. Mengadakan program literasi digital bagi semua kelompok usia. E. Mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam teknologi. A. Menyediakan pelatihan teknologi bagi masyarakat di daerah terpencil. Meskipun ini merupakan langkah penting, tanpa infrastruktur yang memadai, pelatihan teknologi saja tidak akan cukup. B. Mengembangkan infrastruktur internet di seluruh wilayah. Tindakan ini memastikan bahwa semua wilayah, termasuk yang terpencil, memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yang merupakan fondasi utama untuk menciptakan keadilan sosial dalam akses teknologi. Tanpa infrastruktur yang memadai, akses teknologi tetap tidak merata. C. Memastikan akses gratis untuk perangkat lunak pendidikan. Ini penting dalam mendukung pendidikan, namun akses teknologi yang merata lebih luas dari sekedar perangkat lunak pendidikan. D. Mengadakan program literasi digital bagi semua kelompok usia. Program literasi penting untuk pemanfaatan teknologi, tetapi tidak dapat berjalan efektif tanpa infrastruktur internet yang merata. E. Mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam teknologi. Kolaborasi ini penting, namun untuk penerapan langsung keadilan sosial, langkah konkret seperti pengembangan infrastruktur lebih mendasar. 9. Apa yang dapat dilakukan oleh individu untuk berkontribusi pada keadilan sosial di lingkungan mereka? A. Menjadi relawan di organisasi yang membantu masyarakat. B. Berpartisipasi dalam rapat komunitas untuk menyuarakan pendapat. C. Membagikan informasi tentang hak-hak sosial kepada tetangga. D. Mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang isu sosial. E. Mengorganisir kampanye kesadaran di media sosial. A. Menjadi relawan di organisasi yang membantu masyarakat. Ini adalah tindakan konkret yang secara langsung berkontribusi pada keadilan sosial, dengan memberikan waktu dan upaya untuk membantu kelompok yang membutuhkan. B. Berpartisipasi dalam rapat komunitas untuk menyuarakan pendapat. Ini penting untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan, tetapi mungkin tidak secara langsung berdampak pada keadilan sosial dibandingkan aksi nyata seperti menjadi relawan. C. Membagikan informasi tentang hak-hak sosial kepada tetangga. Ini juga tindakan positif, namun lebih bersifat informatif dibandingkan aksi nyata. D. Mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang isu sosial. Diskusi membantu meningkatkan kesadaran, tetapi berkontribusi secara langsung pada keadilan sosial memerlukan aksi lebih lanjut. E. Mengorganisir kampanye kesadaran di media sosial. Kampanye kesadaran penting,
tetapi aksi konkret di lapangan sering memiliki dampak yang lebih langsung dan nyata. 10. Dalam konteks keadilan sosial, mana dari kebijakan berikut yang paling mendukung kesejahteraan masyarakat? A. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan primer. B. Menetapkan regulasi untuk melindungi lingkungan hidup. C. Mendorong pengembangan ekonomi lokal dan UMKM. D. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang. E. Mengurangi kesenjangan digital antara daerah urban dan rural. A. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan primer. Kesehatan adalah hak dasar yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan primer, pemerintah dapat memastikan bahwa semua individu, termasuk kelompok rentan, memiliki akses ke perawatan yang dibutuhkan, yang secara langsung mendukung keadilan sosial. B. Menetapkan regulasi untuk melindungi lingkungan hidup. Melindungi lingkungan penting untuk keberlanjutan, tetapi dampaknya pada kesejahteraan langsung masyarakat mungkin tidak secepat kebijakan kesehatan. C. Mendorong pengembangan ekonomi lokal dan UMKM. Ini mendukung ekonomi, tetapi kesejahteraan yang terkait dengan kesehatan seringkali memiliki prioritas lebih tinggi. D. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang. Pendidikan berkualitas adalah faktor penting dalam keadilan sosial, tetapi kesehatan dasar harus diutamakan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam pendidikan. E. Mengurangi kesenjangan digital antara daerah urban dan rural. Akses teknologi penting, tetapi sekali lagi, kesehatan dasar adalah fondasi utama untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.